Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kurniawan, NIM 721141948 dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama ada perusahaan dan lingkungannya. Sistem fisik perusahaan merupakan sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, kemudian mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah tadi kembali ke lingkungan. Kemudian ada model sistem umum perusahaan. Model ini menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Yang pertama ada aliran sumber daya fisik. Aliran ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Kedua ada aliran sumber daya virtual. Aliran ini meliputi data dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga ada mekanisme pengendali perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan mengendalikan operasinya sendiri meliputi: pertama, standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika perusahaan tersebut ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua ada manajemen perusahaan. Dan yang ketiga ada suatu proses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Kemudian yang terakhir ada lingkaran umpan balik, terdiri atas sumber-sumber daya virtual. Selanjutnya ada perusahaan di dalam lingkungannya. Lingkungan dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Ada 8 unsur perusahaan. Yang pertama ada pemasok atau dapat disebut vendor yang memasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi yang digunakan perusahaan. Yang kedua ada pelanggan. Produk dan jasa akan dipasarkan pada pelanggan sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga ada serikat kerja. Organisasi dari para pekerja baik yang terampil ataupun yang tidak terampil. Yang keempat ada komunitas keuangan. Meliputi institusi-institusi seperti bank dan institusi pemberi pinjaman lainnya. Yang kelima ada pemegang saham dan pemilik. Adalah orang-orang yang menginvestasikan uang ke dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang keenam ada pesaing. Semua organisasi yang bersaing dalam pasar. Kemudian yang ketujuh ada pemerintah. Pemerintah di sini ada tingkat daerah ataupun tingkat pusat yang membentuk batasan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan memberikan bantuan dalam bentuk informasi, pembelian, dan dana. Dan yang terakhir ada komunitas global, di mana wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Selanjutnya ada aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Ada 4 aliran yang sering terjadi, yang terdiri dari aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Kemudian ada juga aliran yang jarang terjadi, meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Kemudian ada mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Manajemen rantai pasokan merupakan aliran sumber daya melalui rantai pasokan harus dikelola untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Satu hal yang tidak selalu terlihat jelas adalah adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Di dalam bidang informasi sendiri, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Selanjutnya ada rantai nilai Porter. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai yang terdiri atas aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Margin itu sendiri adalah nilai produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya. Perusahaan menciptakan nilai dengan melakukan apa yang disebut aktivitas nilai yang terdiri atas 2 jenis.
ada utama dan pendukung. Selanjutnya ada memperluas ruang lingkup rantai nilai. Memperluas ruang lingkup rantai nilai dapat dicapai dengan mengaitkan rantai nilai perusahaan ke rantai nilai organisasi lain, di mana kaitan seperti ini dapat menghasilkan suatu sistem interorganisasional. Dan di sini organisasi atau perusahaan dapat mengaitkan dengan rantai nilai pemasok atau rantai nilai perusahaan itu sendiri atau rantai nilai pada pelanggan. Selanjutnya ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan strategis. Keunggulan strategis adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi pasar. Contohnya, perusahaan akan mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan menggunakan alat penghubung standar guna kemungkinan berbagi data dengan sekutu-sekutu bisnis dan pelanggannya. Yang kedua ada keunggulan taktis. Keunggulan taktis bisa didapat ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Contohnya, meningkatkan pelayanan dengan menawarkan kepada pelanggan akses langsung ke informasi. Kemudian yang terakhir ada keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Contohnya, situs web yang mengingat pelanggan dan preferensi mereka dari transaksi-transaksi masa lalu. Kemudian ada tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi dan koordinasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Selanjutnya ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Di sini ada 4 tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama, kendala-kendala politis. Yang kedua, rintangan budaya dan komunikasi. Yang ketiga, ada masalah-masalah teknologi. Dan yang terakhir, ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Kemudian ada manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah aktivitas yang berkaitan dengan mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, dan menghapus data pada waktu yang tepat. Sumber daya informasi perusahaan terdiri dari yang pertama peranti keras komputer, kedua peranti lunak komputer, ketiga spesialis informasi, keempat pengguna, kelima fasilitas, keenam database, ketujuh informasi. Dimensi informasi ada 4. Yang pertama relevansi, di mana informasi itu harus sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang kedua akurasi, idealnya informasi itu harus akurat. Yang ketiga ketepatan waktu, informasi hendaknya tersedia pada saat dibutuhkan. Yang keempat kelengkapan, di mana para pengguna dapat mendapatkan informasi yang lengkap. Kemudian ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Kemudian ada perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Ada yang pertama, Chief Information Officer dan Chief Technology Officer adalah manajer tertinggi di layanan informasi. Yang kedua, perencanaan strategis bagi perusahaan. Suatu komite eksekutif bertanggung jawab atas perencanaan strategis bagi keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, ada rencana strategis untuk area-area bisnis. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategis area bisnis adalah untuk setiap area pembuat perencanaan sendiri secara terpisah dari area-area lain. Yang terakhir adalah kandungan inti rencana strategis sumber daya informasi yang terdiri dari sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana dan sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.